Saudara, sekali lagi selamat ke ulang tahun kemerdekaan. Silahkan duduk. Saudara, ini adalah hari-hari di mana Tuhan ingin membuat kemuliaan di tengah-tengah kita. Saudara, di usia 80 tahun kemerdekaan, saudara, ada beberapa hal yang terjadi di saat 80 tahun. Yang pertama adalah Musa di usia 80 tahun naik ke Gunung Sinai. Saudara, artinya apa? Tuhan mau menunjukkan kemuliaan di saat kita berulang tahun 80 tahun. Amin. Saudara, yang kedua, Kaleb. Saudara, Kaleb mengalahkan raksasa-raksasa. Saudara, di usia 80 tahun merebut Hebron. Maka saya berdoa setiap kita juga punya kekuatan untuk mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Mungkin ada raksasa kelemahan, ada raksasa kemiskinan, ada raksasa sakit penyakit, kita kalahkan dalam nama Yesus. Saudara, tapi yang terakhir ada Joshua. Saudara, di usia 80 tahun dia menduduki tanah Kanaan. Saya percaya ini waktunya kita semuanya mendapat semua janji Tuhan. Saudara, angka 80 adalah angka yang ajaib. Saudara, angka 8 itu artinya bahasa Ibraninya mulut, saudara. Jadi pada waktu kita merayakan ke-80, maka saya berdoa saudara pakai mulut saudara. Ya, saudara, mulut yang buat dipakai apa? Deklarasi. Buat memuji Tuhan. Saudara, buat apa? Perang sama kuasa-kuasa kegelapan. Karena 80, saudara, adalah angka yang ajaib. Angka mulut kita harus dipakai memuliakan Tuhan. Ujungnya maka kita akan mendapat no limit. Saudara, 8 itu muter terus ya saudara ya. Artinya no limit. Di dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, angka 8 arti yang lain selain mulut adalah no limit. Saudara, akan ada no limit berkat dalam hidupmu. Akan ada no limit pengampunan kasih karunia dalam hidupmu. Dan saya berdoa kita mengalami itu semua. Karena itulah saudara, judulnya adalah kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kita. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras mulai kata tetapi. Ya, 1, 2, 3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Saudara, ini Tuhan sangat pengen. Tuhan itu gak pengen anaknya bodoh. Tuhan gak pengen anaknya itu saudara menderita. Dia juga gak pelit. Ada beberapa orang yang berasa sampai perlu nangis-nangis buat dapat jawaban doa. Saudara, Tuhan gak begitu. Saudara, Tuhan sangat ingin kita menikmati semua kemuliaan, semua berkat, semua anugerah yang Dia siapkan. Saya percaya di sini banyak yang punya anak. Saudara, saya punya anak, saya punya cucu. Saya sangat pengen mereka lebih besar dari saya. Saya sangat pengen mereka lebih dahsyat. Saudara, karena itu waktu itu saya S2, saudara, dan saya bilang sama anak-anak saya, kamu S2 lebih lagi. Dan sekarang Joshua S3, saudara ya, double degree. Saudara, sekali lagi. Saudara, walaupun saya juga akhirnya mengejar S3 juga saudara. Saudara, tetapi saya mau anak-anak saya lebih. Ya, saudara, hari itu saya dan Pak Paul itu suka makannya seafood. Dan kemudian kami bilangnya begini, ya kami suka makan seafood, tapi kami mau anak-anak kami punya restoran seafood. Saudara, kenapa harus next level? Ya, kalau kita cuma makan gak cukup. Anak-anak kita harus lebih punya restoran. Dan hari ini betul saudara. Saudara, anak saya Stephen, saudara punya restoran seafood dan punya tambak udang. Sekali lagi, kita itu dibawa naik sama Tuhan. Kita tidak sedang dibawa turun saudara. Tapi bagaimana supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, ini yang pertama. Saudara, yang pertama adalah Yael. Diberkatilah Yael, istri hebat. Orang Keni itu melebihi perempuan lain. Diberkatilah dia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikan. Dalam cawan yang indah disuguhkan dadih. Demikian akan binasa musuhmu. Tetapi orang yang mengasihi akan terbit matahari dalam kemegahannya. Saudara, hari itu lagi perang saudara.
Dan kemudian ada musuh. Saudara, dan dia udah letih sekali. Dia masuk ke kemahnya. Dan dia bilang ini, air. Saudara, musuhnya gak ditolak. Musuhnya gak diusir. Tapi malah dikasih apa? Susu. Saudara, gak cuma dikasih susu, ditaruh di gelas yang paling bagus. Saudara, gak cuma dikasih susu dengan gelas yang paling bagus, dikasih dadi. Dadi itu keju atau yogurt kalau sekarang. Saudara, tetapi tidak seasam yogurt ya. Jadi rasanya manis sama gurih, saudara. Saudara dikasih free, saudara. Dan ketika orang ini makan kenyang, tidur, dia ngorok. Begitu ngorok, saudara, dibunuhlah musuhnya. Dan dia menjadi orang yang membunuh panglima besar Sisera. Saudara, dalam hidup ini seringkali ada banyak yang meminta sesuatu dalam hidup kita. Tapi ada orang-orang yang selalu menolak atau tidak bisa memberi atau pelit. Dan ujungnya, saudara, dia tidak akan menjadi orang yang sukses. Hari itu saya ketemu dengan pelatih, saudara ya, pelatnas badminton. Saudara, dia sudah pensiun dan kita ngobrol. Saya bilang begini, Pak, apa yang membedakan? Kenapa dulu ya zaman saya kecil ada yang namanya saudara Cuncun, Rudi Hartono, ya Lem Swiking, dan mereka ini menjuarai dunia terus menerus sampai 20 tahun. Tidak ada yang bisa merebut medali emas dari mereka. Kenapa sekarang kita kalah sama semua? Sama Cina kalah, ya sama Taiwan kalah, bahkan sama Eropa aja kalah. Ya, saudara, dan dia bilang gini, mentalnya beda, Bu. Kenapa, Pak? Dulu kalau saya suruh lari 100 kali, dia lari 120 kali. Kalau saya suruh sit up 30 kali, ya, dia akan sit up 100 kali. Tapi kalau sekarang kebalik. Kalau suruh lari 10 kali, mereka 8 kali bilang apa? Sudah 10 katanya. Kalau disuruh sit up 100 kali, baru 60 sudah katanya, saudara ya. Mereka selalu memberi kurang. Kalau dulu selalu memberi lebih. Dan pelatih ini bilang, yang memberi lebih selalu akan juara. Karena mental juara. Saudara, saya berdoa saudara menjadi orang-orang dengan mental juara yang selalu memberi lebih. Saudara, di tempat kami saya melihat seorang pemimpin atau tidak juga dari situ. Saudara, kami selalu di Mahanaim digilir, saudara ya, untuk memimpin kebaktian atau memimpin doa, saudara. Semua anak-anak kami pasti digilir. Saudara, ada yang kan tugasnya disuruh mimpin doa ya. Jadi mereka cuma apa? Mereka biasanya dikasih waktu setengah jam. Saudara, maka mereka cuma doa. Paling nyanyi, habis nyanyi doa. Tapi beberapa yang punya mental pemimpin akan memberi lebih. Saudara, ini contoh saja yang barusan. 2 minggu ini bagiannya Leo, saudara. Saudara, dia dapat setengah jam untuk memimpin doa. Minggu lalu, saudara dia buat apa? Dia buat dupa, saudara, atau wangi-wangian yang pakai asap itulah, saudara ya. Saudara, dengan berapa jenis? 12 jenis. Dan kemudian dia bagi ke banyak orang, sehingga sekeliling tempat kami doa, saudara, itu penuh dengan bau harum yang luar biasa. Dia beli jauh, saudara, dari luar negeri. Ada bau kenanga, ada bau mawar, ada bau saudara aras, ada bau saudara mur, saudara, dan dia jelaskan satu-satu. Dan dia ajak kita berdoa sesuai dengan wangi-wangian itu. Kalau wangiannya mur, maka kita semua diajak, saudara, mengucap syukur untuk semua yang menyakitkan buat kita. Saudara, hadirat Tuhan luar biasa. Modalnya cukup mahal karena itu dari luar negeri mahal.
Dan itu sekeliling semuanya sampai seluruh ruangan penuh. Saudara, kenapa memberi lebih? Saudara, dan minggu ini, Sabtu yang lalu, Sabtu ini barusan, itu bagian istrinya saudara. Karena dua-duanya ulang tahunnya Agustus. Jadi bagiannya Leo sebelumnya, kemudian istrinya. Dan istrinya gak mau kalah. Saudara, seluruh jemaat dikasih bendera merah putih. Saudara, jadi kita kibarkan bendera merah putih kemarin Sabtu. Kemudian di bendera merah putihnya di bawahnya peluit. Jadi waktu pres semuanya pakai peluit saudara. Masih belum cukup buat istrinya. Saudara, dia mengalahkan suaminya sendiri saudara ya. Saudara, dia bikin apa? Dia bikin stiker buat tulisan semua nama-nama dan semua berkat atas Indonesia. Sekali lagi. Dan hari ini mereka berdua memegang jemaat saudara di Bogor. Saudara, dan luar biasa Tuhan berkati. Ada rumah singgah, saudara, ada panti asuhan, ada dapur umum, saudara, ada sekolah. Saudara, mereka juga pegang saudara di Papua. Saudara, dan ada sekolah juga di Papua. Sekali lagi, orang seringkali berkata begini, kenapa? Kenapa dia bisa begitu diberkati? Kenapa yang lain kelihatannya tidak? Kenapa dia bisa sangat maju? Saudara, itu Pak Leo dan istrinya bikin KKR di Karo saudara. Yang datang 40.000. Tetapi bukan soal datangnya ya. Saudara, baru nyembah orang sudah saudara. Dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, sampai belakang 40.000 orang. Semua yang berbahasa roh pelepasan. Why? Karena mereka belajar memberi lebih dari kekurangannya. Saudara, mereka menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, ini hidupku. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya berdoa setiap kita di sini. Mungkin saudara berkata, Bu, saya gak punya banyak. Tuhan gak lihat banyak atau sedikit. Tuhan lihat apakah engkau memberi lebih dari yang Tuhan minta. Tuhan tidak akan minta yang tidak ada padamu. Mari kita lihat yang kedua. Janda miskin. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang. Sebab mereka memberi dari kelebihannya, kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, kalau kita ini gak punya, kebetulan saudara. Karena berarti kita bisa menyentuh Tuhan lebih gampang. Seandainya saudara ini punya rumah 5, punya uang triliun, saudara susah loh saudara. Mau ngasih semua triliun pasti berat. Mau ngasih 5 rumah pasti berat saudara ya. Tapi kalau saudara ini punya cuma tinggal terakhir uang, ya 5.000. Nah itu kesempatan. 5.000 kasih semua ke Tuhan. Hitungannya tetap saudara memberi dari kekurangan. Saudara memberi seluruh yang saudara punya. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, kami di Manaim, kami itu selalu melihat orang-orang seperti itu. Menggoncang istilah saya dunia. Saya punya seorang cleaning service saudara. Saudara, di Manaim itu kami gak pernah kasih PK. Kami kasihnya benih. Saudara, dia kerja di Manaim mungkin sudah 7-8 tahun. Cuma dapat benih saudara 1 juta. Tapi mereka ini orang-orang setia. Hidupnya buat Tuhan. Saudara, gak pernah minta fasilitas. Saudara, mereka sudah ada yang 20 tahun di Manaim. Saudara, dan mereka semua diberkati Tuhan dengan ajaib. Saudara, mereka tidak punya kerjaan di luar loh. Tapi mereka hidup dengan ajaib. Yang ajaib, mereka ditawar siapapun, tidak ada yang pergi. Pada hari itu cleaning service kami ditawar seseorang. Dia bilang ini, mau enggak jadi pegang cleaning service tempat lain, ya, jadi pemimpin dan dikasih 10 juta. Dia bilang apa? Enggak, saya pilih yang 1 juta di rumah Tuhan. Saudara, mereka ini orang-orang ajaib, ya, orang-orang setia. Nah hari itu
Kami pergi ke bangsa-bangsa. Saudara, dan dia datangi saya dan dia bilang, Bu, saya mau ikut daftar ke Hong Kong. Saya bilang, oke, saya kasih uangnya ya. Oh enggak, dia bilang, saya enggak mau dari ibu. Kalau dari ibu namanya ya, itu korbannya ibu. Saya mau dari saya. Saya bilang, jadi saya urusan dengan Tuhan. Saudara, yang pertama dia buat, dia itu kerja jadi cuci dan setrika. Jadi sepulang dari tempat kami, dia pergi ke tempat orang-orang, ambil baju-baju, dan dia bawa pulang dicuci dan setrika dan dikembaliin ke orangnya. Saudara, dan singkat cerita dia kerja seperti itu 3 bulan. Dia dapat cuma tiket khusus buat ke Hong Kong. PP, hari itu tiket ke Hong Kong PP 4 juta saudara. Dan dia cuma dapat itu. Saya bilang lagi sama dia minta izin berangkat. Saya bilang begini, Bu, saya kasih uang ya buat nginep di Hong Kong dan buat transport. Saudara tahu apa ini bilang? Enggak, saya mau jalan sama Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini mengguncang surga. Surga melihat kemuliaan yang ajaib, saudara. Mereka adalah orang-orang supranatural, saudara ya, yang sangat ajaib. Dan saya lihat di sini ada adik-adik, saya tidak tahu dari Papua atau dari NTT ya, karena mirip kadang-kadang. Menurut dugaan saya Papua, betul dari Papua. Saudara ya, saya berdoa, saudara mengalami Tuhan, karena Papua adalah gerbang timur yang harusnya tempat pertama kali kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, tapi saya lihat di sini beberapa juga dari Batak kalau menurut saya. Saudara, dan Batak adalah anak sulung, saudara. Saudara, Injil pertama kali masuk adalah dari Batak. Saudara, dan ada 2 misionaris yang menyerahkan hidupnya, dipenggal kepalanya, otaknya, dan jantungnya dimakan. Saudara, dan dia berkata, tidak apa-apa, asal kemuliaan Tuhan nyata atas Batak. Saudara, dan Raja Batak hari itu benar-benar menggenapi janjinya. Saudara, dia memakan jantung sama otak orang itu. Tetapi dia bilang, silahkan datangkan misionari dan silahkan kabarkan Injil ke seluruh Batak. Itulah kenapa seluruh Batak, saudara, menerima dan percaya kepada Yesus Tuhan. Ada 2 orang yang menyerahkan otaknya dan jantungnya untuk dimakan. Saya berharap semua orang Batak di tempat ini bisa berkata, Tuhan, ada martir yang sudah pernah bayar buat aku lebih dahsyat, lebih luar biasa dari mereka semuanya. Saudara, kembali. Nah, saudara, CS ini bilang, saya mau jalan dengan Tuhan. Saya ini deg-degan, saudara. Nanti dia di sana gimana? Makan apa? Tinggal di mana? Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan itu ajaib. Saudara, dia pakai tangannya sendiri bikin gelang. Saudara tahu ya, beli benang itu kan murah. Dia bikin gelang 5.000. Dan dia bilang begini sama saya mau ada 5.000 orang diselamatkan di Hong Kong. Saya dalam hati, ya ampun, tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana 5.000 orang diselamatkan, saudara ya, dan tidak punya uang buat hotel, buat apapun. Tapi sekali lagi, dia Tuhan yang selalu lebih daripada yang kita pikirkan. Saudara, singkat cerita, dia mendarat di sana, saudara, dan pada waktu dia naik pesawat, dia pakai baju profetik seperti beberapa dari kita, saudara. Dan begitu dia pakai baju profetik, langsung didatengin orang. Dan saudara, dibilang begini, dari Bahtera ya? Iya, dia bilang. Orangnya bilang selalu link sama Mahanaim. Wah, dia bilang, ibu siapa? Saya ini staf KBRI. Saudara, terus kemudian dia bilang ini, ibu enggak usah cari taksi, langsung ikut sama saya. Saudara, langsung dijemput di depan pakai mobil KBRI. Saudara bisa bayangin, saudara, yang enggak usah jalan jauh-jauh,
Langsung sampai ke KBRI, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Kemudian dia bilang, saya mau menginjil. Ya besok pokoknya saya drop ke Victoria Park. Itu tempat banyak sekali orang, ramai sekali. Saudara, di droplah dia di situ. Dan saudara, ternyata KBRI sama Victoria Park tinggal jalan kaki, saudara. Jadi saudara, dia setiap hari nginjil, pulang makan di KBRI. Saudara, dan dalam 3 hari dia dapat 5.000 orang. Kebanyakan memang TKI, saudara. Saudara, dia dapat 5.000 orang. Dan saudara, saya ini sampai syok, pulang diantar sama saudara ya, orang KBRI itu. Kebetulan orang itu saudara fansnya saya. Jadi dia bilang, kamu mana Im? Oke, dia bilang, saya enggak mau kamu pulang tangan kosong. Saya ini sampai syok, saudara. Dia pulang ya bawa anggur yang gede-gede yang enggak ada di Indonesia. Itu mungkin 10 kilo, saudara. Saudara, dia bawa roti-roti yang wah segala macam roti lah, saudara. Enak-enak, saudara, yang enggak ada di Indonesia. Semua sampai, saudara ya, berkoper-koper. Saya bilang, gimana masuknya? Dia bilang, kan KBRI Bu, dia tinggal ngomong. Saudara, langsung, enggak pakai ditimbang Bu, langsung masuk. Kemudian dia ngomong juga, Bu, saya di upgrade. Dari dia beli tiket paling murah, dia dapat apa? Bisnis, saudara. Sekali lagi, kalau saudara ini jalan dengan Tuhan, saudara memberi semua. Cek. Saudara, maka engkau dan saya akan mengalami Tuhan. Saya berdoa, jangan pernah saudara, ya, jangan pernah merasa bahwa saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Ibu ini tidak bisa nyanyi. Ya, kalau orang Batak sama Papua, kalau saudara belajar aja pasti bisa. Gak mungkin gak bisa nyanyi. Istilah saya, saudara nangis saja suaramu bagus. Ini tolong diturunkan. Saudara kau pasti bisa nari. Saya itu pada waktu pelayanan ke Papua, saya ajari mereka nari. Kami bilang begini, kita butuh 2 hari untuk latihan nari. Saudara, mereka gak butuh 2 hari. Mereka lihat kami nari, sejam mereka lebih bagus dari kita. Jadi kalau saudara orang Papua dan tidak nari dan tidak nyanyi, ada yang salah dengan saudara ya. Pasti belum ya, pasti belum diaktifkan. Ya, saya berharap semua ini yang Papua nanti diseret aja, diajarin nari. Saudara pasti bisa nari lebih bagus dari kita. Saudara semua jadi WL aja saudara ya. Saudara pasti suara saudara bagus. Kenapa? Itu sudah ditaruh Tuhan. Sama kayak begini, Tuhan taruh ke orang Cina pintar cari duit. Ya, itu udah ditaruh Tuhan. Itu invest Tuhan. Di setiap bangsa itu berbeda, saudara. Itu talenta. Tapi saya berharap mari pakai semua talenta kita. Amin. Oke, kita lihat. Yang ketiga, bagaimana kemuliaan Tuhan bisa nyata. The best of you. Saudara, tidak seperti dunia di sekitarmu selalu menarikmu kepada kekanak-kanakan. Tuhan memunculkan yang terbaik darimu, mengembangkan kedewasaan di dalammu. Seperti yang saya tadi katakan, kalau yang mau PPT-nya gak usah foto, minta aja nanti. Karena free dari Tuhan, ya bukan punya saya, punya Tuhan. Minta aja nanti dikirim di WA sama Bapak Gembala. Saudara, sekali lagi saudara ya. Saudara, di dalam diri kita itu semua ada talenta. Ada the best of you. Dan itu tidak mungkin tidak ada. Yang satu bisa saudara yang ngitung. Yang satu bisa cerita. Yang satu bisa khotbah. Satu bisa olahraga. Saudara, itu the best of you. Saudara, kalau saudara tahu Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Siapa di sini yang tahu pemain sepak bola Cristiano Ronaldo? Nah, lumayan ya. Saudara, itu anak pembantu. Papanya pemabok.
sampai mati masih jadi pemabok, kena kanker saudara ya, levernya. Saudara, ibunya saking miskinnya, ibunya jadi pembantu rumah tangga. Dan hari itu saudara dia tahu Tuhan taruh satu di dia untuk bisa main bola. Saudara, dan dia berkata sama mamanya, "Mah, aku pokoknya sembari kerja, sembari lari, aku harus latihan bola." Saudara, dia setiap hari ke sekolah tidak ada yang ngantar dan dia sengaja tidak mau pakai sepeda, dia lari. Saudara, dan dia 1 jam sembari belajar. Dia saudara setiap hari harus mainin bola, kakinya ini terus main bola saudara ya. Sembari belajar, sembari nendang, sembari ke sekolah 5 jam. Saudara, sampai singkat cerita dia ikut audisi. Ketika usianya belum masuk klub. Jadi harusnya kalau masuk klub itu sekitar umur 8. Saudara, dia umur 6 sudah ikutan. Dan dia lebih pendek dari yang lain, dia lari lebih kencang. Dan ujungnya dia diterima di klub. Singkat cerita, dia selalu datang 2 jam lebih pagi. Dan pulang lebih malam 2 jam. Kenapa? Dia bilang begini, yang lain anaknya orang kaya. Saya anaknya orang miskin. Tapi Tuhan kasih saya talenta. Dan saya harus bisa mencapai ya, puncak untuk menyelamatkan, menopang keluarga saya. Singkat cerita, di usia yang sangat muda 14 tahun. Saudara, dia sudah dibayar dan sudah menjadi profesional. Yang pertama kali dia buat dia apa? Dia bilang sama mamahnya, "Mah, please berhenti kerja. Biarkan aku yang kerja." Saudara, hari ini usianya udah 40 lebih. Harusnya udah pensiun. Tapi dia enggak mau pensiun. Dia datang lebih awal, pulang lebih akhir dari pemain junior. Sampai semua orang bilang gini, "Kenapa sih? Kamu itu kan sudah dewa." Dia itu enggak disebut lagi biasa dewanya bola, saudara. Tapi dia bilang begini, "Karena saya mau menghargai semua talenta saya. Dan saya akan pakai sampai selama-lamanya." Yang lebih dahsyat lagi, ini sih nggak harus ya. Cuma buat saya ini wow banget. Dia tuh sampai hari ini nggak menikah, saudara. Alasan dia nggak menikah kenapa? Karena wanita nomor 1 dalam hidupnya adalah mamahnya. Saudara, dia bilang, "Aku mau bahagiain mama. Aku mau tinggal sama mama. Mama harus menjadi nomor 1. Kalau aku menikah, maka harus perempuan itu akan menjadi nomor 1. Saudara, dia punya anak sama perempuan, tapi saudara dia tidak mau nikahin, cuma diambil anaknya. Kemudian dia sekarang sama Georgina namanya. Saudara, dia ini siapa? Saudara tukang, saudara ya, jualan di mall. Kalau saudara tanya kenapa, dia bilang, "Aku tidak mau nikah sama orang kaya yang manja. Aku mau hidup sama orang yang berani kerja." Saudara, dan hari ini belum dinikahi, belum saudara. Kalau saudara tanya kenapa belum dinikahi, dia bilang sama, ya ini yang ini jangan ditiru ya. Karena zaman wonen kan gak boleh saudara ya. Sampai sudah punya anak saudara. Tapi dia bilang begini, "Maaf ya, sebelum mamaku mati, aku mau tetap menjadikan ibuku wanita nomor 1. Saudara bayangin. Ya. Ini hal kecil. Tetapi dia mengeluarkan the best dari dia. Saudara, dan Tuhan bawa dia hari ini, saudara menjadi pemain termahal. Gajinya hari ini per menit se-M, saudara. Saudara bisa bayangin. Bukan per menit per jam. Saudara, 1 juta per menit, 1 menit 1 M. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan banyaknya duitnya. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Banyak orang bilang begini, "Kenapa saya enggak seperti itu?" Sebaliknya kita tanya,
Apakah kamu bisa menemukan bakatmu dan kamu punya integritas sampai seperti dia? Hari ini saudara, hari ini loh, di tengah dia sudah jadi dewa istilahnya. Saudara, dia selalu bangun jam 5 pagi. Setelah dia berdoa, dia Katolik ya. Setelah dia berdoa, yang pertama kali dia buat apa? Dia minum susu, susu yang penuh dengan protein dan sebagainya, vitamin. Terus dia masuk saudara ke es. Saudara bisa bayangkan, saya aja gak mau saudara, walaupun demi kecantikan. Saudara, kan kata orang, kalau sudah 50-an kayak saya, kalau setiap hari mukanya itu direndam sama air es, akan tetap muda dan gak keriput dan tetaplah saudara ya, kinclong kata orang. Itu aja gue gak rela saudara. Nah saudara, ini dia setiap hari saudara, dia akan berendam di es setengah jam. Full es. Dari atas ubun-ubun sampai muka, sampai seluruh badannya direndam di es. Setengah jam setiap hari, bangun pagi. Kalau saudara tahu gunanya untuk apa? Untuk membuat seluruh tubuhnya saudara syok dan kemudian tetap muda dan tetap sehat. Setelah itu belum selesai saudara, dia akan masuk ke kolamnya dan dia nge-gym di kolam. Saudara. Kalau buat dia nge-gym di biasa terlalu ringan. Jadi nge-gymnya di kolam supaya lebih berat. Saudara bisa bayangkan, adakah kita berdedikasi seperti itu? Ada banyak orang pengen melayani Tuhan, tapi dia tidak punya dedikasi untuk memberi yang terbaik. Saudara, di tempat kami ada Olvi. Saudara, Olvi itu dulu juara saudara ya, nyanyi se-Jepang saudara. Seluruh Asia saudara, dia juara nomor 1. Hari itu dia berangkat ke Jepang bersama Maya Rumantir, zaman-zaman itu saudara ya. Beliau itu sudah rada, usianya sudah 50 saudara. Tapi orang suka menebaknya baru 30-an. Saudara, dan saudara mau tahu, dia waktu masih jadi penyanyi, setiap pagi dia akan lari keliling lapangan. Pokoknya dia akan lari sebanyak 1 jam. Kemudian dia latihan, begitu saudara, 1 jam lagi. Itu buat staminanya saudara. Nah banyak orang berpikir setelah dia melayani Tuhan, usia sudah 50, dia tidak lakukan itu. Salah saudara. Kenapa hadirat Tuhan setiap kali dia nyanyi langsung berubah? Saudara, sampai hari ini dia akan bangun jam 4 pagi. Dia akan lari seluruh Kemang Pratama sembari menyembah Tuhan. Saudara, setiap pagi sampai setengah saudara ya 7 baru dia pulang. Banyak orang cuma melihat mana berkat Tuhan, tapi orang gak melihat ketika Tuhan memberikan talenta dan kita menyia-nyiakan. Ada banyak orang seperti Esau, menganggap rendah. Saudara, ada yang menganggap rendah perjanjian. Ada yang menganggap rendah saudara talentanya. Ada yang menganggap rendah kesempatan. Ada yang menganggap rendah berkat Tuhan. Biar bagaimanapun, walaupun salah ya saudara, kalau Samen Wonennya jangan ditiru. Tapi cara Ronaldo menghargai mamahnya, saudara, itu mengeluarkan the best of you. Membuat dia tidak kekanak-kanakan. Saudara, kalau kekanak-kanakan itu kan selalu minta ya. Oma gendong, itu cucu saya saudara. Saudara, oma minta hadiah, itu cucu saya. Tapi kalau saudara dewasa seperti Ronaldo yang bilang, "Ma, mulai hari ini kamu tidak boleh kerja. Mulai hari ini kamu tidak boleh sedih. Mulai hari ini kamu tidak boleh mengalami apapun yang tidak enak. Biarkan aku menjagamu." Saudara, ini menghargai. Seberapa kita bisa menghargai apapun yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita.
Saya berdoa, saudara terus naik. Karena apa? Karena saudara menjadi dewasa. Dan saudara dimunculkan yang terbaik. Dimunculkan yang terbaik dari hidupmu. Next. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Saudara, ada banyak orang merasa dirinya tidak perlu dipulihkan. Sehingga sebenarnya hidupnya itu berjalan dari satu kelemahan kepada kelemahan. Dari satu luka kepada luka lain. Saudara, hari ini saya tidak tahu, tapi coba cek dirimu. Kalau dirimu ada yang marah, mungkin marah sama orang tua, engkau perlu dipulihkan. Mungkin engkau pernah ada hubungan dengan kuasa gelap. Saudara, engkau pernah ke dukun. Saudara, berarti engkau perlu dipulihkan. Kau perlu pelepasan. Saudara, hari itu ibu saya, jadi ibu saya itu gak pernah ke Guamia, gak pernah kemana-mana. Ibu saya dari kecil Kristen ceritanya. Tapi papahnya pada waktu dia lahir, saudara, bawa namanya ke kelenteng, minta berkat Guamia. Dan kemudian saudara itu ditaruh dan tidak pernah dibaca. Cuma mama saya kira-kira tahulah artinya. Karena papanya pernah bilang begini, nanti kamu kalau umur 50 tahun, hati-hati ya. Karena katanya umurmu itu pendek. Saudara, dan ternyata ada kutuk itu di keluarganya. Papahnya meninggal 48, mamahnya meninggal 49, saudara. Saudara, singkat cerita, ibu saya normal. Tapi ketika dia umur 48, setiap hari sesak mendadak. Tidak ada apa-apa, setiap hari sesak, saudara. Akhirnya periksa ke dokter. Dokter bilang tidak ada apa-apa, saudara. Nah, hari itu papa saya berdoa, ini gimana Tuhan? Tiap hari sesak sampai kayak orang kena serangan jantung. Dan tidak bisa nafas. Dan Tuhan bilang, dia pernah di Guamia, dibilang umurnya pendek. Saudara, dan hari itu dicarilah surat itu ketemu, benar. Dibilang umurnya sekitar 50 tahun. Saudara, diputuskan, dibakar, dilayani pelepasan, inner healing. Saudara, sampai pentahiran. Kalau saudara tanya itu apa semua, tanya nanti sama Bapak Gembala. Ya, saudara ya, karena kalau dijelaskan satu-satu lama, saudara. Mulai setiap orang, saudara, harus pelepasan. Saudara ini, bayangin, saudara bilang ini, Bu, saya sudah terima Yesus. Loh, kalau saudara ini terima Yesus bahkan anak raja. Kalau saudara tiba-tiba kesangkut benang, kan tetap harus digunting benangnya. Sesimpel itu pelepasan. Semua yang pernah mengikatmu harus digunting. Saudara, gak otomatis saudara jadi ya orang kuat, maka saudara gak keserimpet dan gak kena benang. Saudara, kok harus ditahirkan? Saudara bilang, kenapa? Lu setiap hari saudara perlu mandi enggak? Karena seberapapun kita pasti kotor, kena macam-macam. Tapi kita mandi yang jasmani, kita perlu ditahirkan yang rohani. Itu bukan baptisan. Kalau baptisan sekali saja. Ketika saudara terima, saudara juru selamat. Saudara, kemudian saudara bilang harus dipulihkan. Ya. Dan hari itu ibu saya dipulihkan. Diputuskan semua hubungan. Tiba-tiba tidak pernah saudara sesak lagi. Sampai meninggal 83 tahun. Saudara kakaknya yang perempuan minta didoakan. Jadi dilayani sekalian. Saudara, dan umur meninggalnya lebih kuat lagi, 89 tahun. Tapi kakak lakinya bilang begini, apaan sih? Itu mah cuma perasaan. Ya, saya rasa tidak ada itu kutuk-kutuk. Kita udah terima Tuhan Yesus, sudah cukup. Tidak ada itu yang begitu-begitu. Saudara, dan di usia 50 tahun. Saudara, kakak lakinya lagi naik mobil tabrakan. Meninggal dunia.
Kutuk itu ada, saudara. Alkitab berkata. Nah, banyak orang tidak pernah mau dipulihkan. Kalau hidupmu nih ya kerja gagal, ini namanya kutuk. Kalau saudara pacaran putus itu kutuk. Tapi kalau saudara dipulihkan, maka nanti saudara akan lihat terang Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Saudara, saya adalah orang yang sangat menikmati semua berkat, semua anugerah, semua yang Tuhan berikan. Sampai saya ini bilang gini, Tuhan, kenapa ya orang-orang itu enaknya kayak begini. Dilepaskan kutuk, diberkati, ditahirkan. Saudara itu hidup jadi enak tenan. Nah, saudara, semuanya menjadi bagian kita. Dan semuanya sangat ajaib. Kalau saya lihat anak-anak saya, ini contoh-contoh, kok pas gitu. Saudara, anak saya punya tambak udang, kalau tadi saya cerita. Saudara, bukan karena kami kaya. Saudara, hari itu COVID, semua tambak udang di Indonesia tutup, betul kan? Saudara, dan tambak udang semua gulung tikar. Dalam keadaan seperti itu Tuhan bilang sama anak saya, kamu bilang aja, kamu beli. Ya, tapi bayarnya dicicil. Ya, karena hari itu semua orang butuh duit. Semua orang bilang apa? Oke. Saudara, satu tambak udang itu harganya 5M. Hari itu anak saya beli 4 tambak udang. 4, saudara, harganya 3M. Udah begitu apa? Cicil. Nah ya, cicil saudara setahun. Dan semua orang tidak ada yang berani. Karena hari itu COVID tidak tahu kapan selesai. Tapi begitu orangnya bilang oke, 3M oke. Anak saya langsung beresin, langsung nabur benih. Saudara, pas panen. Jadi kalau tambak udang itu 4 saudara ya, bulan. Persis selesai 4 bulan, COVID pas selesai. Jadi langsung udangnya dijual. Dan hari itu dia langsung dapat, langsung dari penjualan itu ya. Saudara, dari 4 tambak dia langsung dapat 3M. Jadi sekali saudara lunas. Tapi dia bayar sebentar sebagian buat modal muterin lagi. Saudara, enggak sampai setahun sudah lunas. 2 kali sudah lunas. Saudara, dan orang bilang begini, wih kaya banget. Saudara enggak kaya. Sebenarnya cuma untung bejo. Loh, kalau saudara hari itu dengar Tuhan, saudara bisa lakukan persis sama kan? Enggak ada yang susah. Wong tambaknya sudah ada, orangnya sudah ada, yang kerja sudah ada, dan semua hari itu butuh kerja. Tidak ada yang mau nabur benih, tidak ada yang mau nambak karena tidak tahu jualnya kemana. Semua restoran tutup. Cuma anak saya. Jadi semua bilang gini, Pak, digaji berapa aja mau. Asal kami bisa kerja. Saudara, itu bukan karena kami kaya, karena berkat. Dan kalau hidupmu di bawah berkat, semua akan jadi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saudara menyatulah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, supaya mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, mari menyatu. Dan saudara bilang, Bu, caranya menyatu bagaimana? Selalu tanya Tuhan. Dah, simple. Saudara mau cari jodoh, tanya Tuhan. Saudara melakukan apapun, tanya Tuhan. Nanti saudara lihat hidupmu dipegang oleh Tuhan. Saudara, kemana Tuhan ada, di situ engkau ada.
maka namanya hidupmu menyatu dengan Tuhan. Hidupmu saudara kan penuh kemuliaan Tuhan. Banyak orang berpikir kami ini pintar. Banyak orang berpikir kami hebat. Saya bilang kami cuma lakukan 0,01%. 99,9 adalah Tuhan. Bagian saya cuma nanya Tuhan. Dan saya lihat Tuhan selesaikan semuanya. Mari kita berdoa. Biar musik pelan berkata, ku terhubung denganmu. Kami bersyukur Tuhan buat siang ini. Kami bersyukur karena Engkau mau selalu terhubung dengan kami. Bahkan Engkau mau kami menyatu dengan Engkau. Buat hidup kami ini penuh kemuliaan seperti yang Engkau mau. Biarkan kami tahu memberi apapun yang ada. Kami tahu kami tidak punya banyak. Tapi biar apa yang ada pada kami berikan kepadamu. Biar Kau berkati tempat ini jadi seperti yang Tuhan mau. Bawa mereka the best. Supaya mereka melihat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya minta maaf, saya mesti langsung pulang karena saudara saya ada pelayanan lagi jam 2 di puncak saudara. Ada retret di sana. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi ngasih dulu. Nanti kalau udah siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang beres ini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan
hidup. Iya. Yohanes 11 ayat 25 barang siapa akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini dia katakan ya, katakan dibagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.